di sini dibinyahyakan. Wa furu'ihi, ini juga keturunan Bani Ilyas juga sudah melakukan protes, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan tetap dibersamakan dalam kebaikan lahir dan batin. Sahabat-sahabatku sekalian, salam persaudaraan dari kami. Tadi kami sempat buka sejumlah kanal YouTube, lalu menemukan salah satu YouTube yang mengulas ulasan dari kawan-kawan YouTuber, mungkin juga termasuk saya, terkait dengan pembahasan Aba Lutfi bin Yahya, dimana memang kalau Arah 9 Channel sudah beberapa kali ya, mulai dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, bahasan-bahasan serupa ini mungkin yang dianggap oleh salah satu kanal YouTube itu memfitnah atau memframing Aba Lutfi bin Yahya dan terkesan terstruktur gitu. Wallahu a'lam, saya tidak ikut-ikutan yang lain. Saya mengulas KRT Sumudiningrat ini sudah lama, sudah beberapa bulan yang lalu ya, setelah saya mendapatkan hasil penelitian dari Ustadz atau Dr. Yasir Arafat. Kalau yang menanyakan itu sudah lama, sejak tahun 2017 di dalam salah satu grup WA. Nah, ini yang mesti kita cermati bersama, kita pikir jernih bersama. Persoalan utamanya adalah pengaburan sejarah. Kami Arah 9 Channel sudah terbiasa mengulas itu bahkan sejak awal kanal ini ada. Selain budaya yaitu pusaka, kemudian kami mengulas tentang pengaburan sejarah. Silahkan Anda lihat sendiri edisi pertama, kemudian yang kedua itu kami sudah mengulas tentang pengaburan sejarah dan seterusnya, walaupun tentu ada campur-campur yang lain lah sebagai dokumentasi. Nah, pada dasarnya kita tidak menyudutkan siapapun objek yang ada dalam bahasan. Yang menjadi objek utama adalah pengaburan sejarahnya. Jadi kalau ternyata yang di situ diduga sebagai pelakunya atau disebut oleh orang atau oleh narasumber adalah si A atau si B, katakanlah Aba Lutfi, itu adalah faktor domino dari apa yang dibahas. Umpamanya ketika kami mengurai KRT Sumudiningrat ya, ini kan berawal dari pengakuan atau klaim tentang KRT Sumudiningrat yang dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Lalu siapa yang menyampaikan? Penyampaian itu secara audiovisual antara lain ada di kanal YouTube MT Darul Hashimi, yang kemudian oleh Dr. Yasir Arafat diberikan sanggahan. Di antaranya di mana? Juga ada dalam websitenya MT Darul Hashimi. Kemudian ada lagi di mana? Ada dalam tesis Pasca Sarjana Siti Fatimah, Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana di situ dijelaskan bahwa narasumbernya adalah Aba Lutfi. Maka apakah di sini akan dikatakan memfitnah? Kami mengulas sesuatu yang dibelokkan, yang kebetulan ternyata yang menyampaikan pembelokan ini menurut sumber-sumber yang ada adalah Aba Lutfi. Apakah ini akan dianggap fitnah? Dan kami terbuka, barangkali umpamanya ada ingin memberikan sanggahan kepada apa yang kami sampaikan sesuai data yang ada. Tidak masalah, wong ini ilmu, kita saling berbagi ilmu. Yang baru-baru ini contohnya saya mendapat kiriman foto buku kecil yang berisi zikir, yang di antaranya ada Hadratul Fatihahnya itu. Anehnya di sini ada pula bin Yahya. Sehingga akhirnya salah seorang Gus yang sebelumnya sejak Aba Lutfi masih muda terkagum-kagum sama beliau, pada akhirnya setelah mengetahui, ia menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan karena memang kebenaran harus disampaikan dengan berbagai cara tentunya. Nah, kita simak dulu videonya. Ini ada buku
yang dikeluarkan Kanzus Sholawat milik Habib Lutfi. Di halaman 5-nya ini ada tawasulnya ila hadrati Syekhil Qutbis Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Yang benar Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Dipo Anom bin Diponegoro bin Hamengkubuwono III bin Hamengkubuwono II bin Hamengkubuwono ke-1. Jadi ini tawasulnya nggak nyambung. Qaddasallahu sirrohu wa usulihi. Nah, usulihinya ini kan ke Mataram, bukan ke Ba'alawi. Di sini di bin Yahyakan. Wa furu'ihi. Ini juga keturunan Bani Ilyas juga sudah melakukan protes, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Bagaimana akan dikatakan memfitnah? Di dalam buku itu pada halaman muka itu tertulis Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Kanzus Sholawat Pakalungan, Fakalungan. Jelas kan? Ya, ini diterbitkan Oktober 2010. Oh, sekarang juga bulan Oktober ya. 2010 berarti sudah 13 tahun bos ke sekarang. Ya, saya baca ulang ya. Wa khususon ila hadratis Syekhil Qutbis Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi dan seterusnya. Artinya pada kalimat Ilyas di sini bin Yahya. Apakah benar Ilyas ini anaknya Yahya? Kan seperti itu ketika kita menerjemahkan secara letterlek. Tapi setelah ditelaah ternyata bin Yahya di sini ini adalah marga. Karena apa? Karena ayah dari Kiai Haji Ilyas ini bukan bernama Kiai Yahya seperti disampaikan oleh Gus tadi itu. Dan beliau yang menyampaikan dalam video ini bukan orang asing bagi Abah Lutfi. Beliau terbilang pengagumnya, muhibbin lah bahasa Arabnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan tanyakan tentang kemuhibbinan keluarga kami, tapi bahwa kebenaran harus kita suarakan. Ini salah satu bukti lukisan tangan terpampang di sini semenjak pertengahan tahun 70-an. Habib Lutfi masih sangat muda. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, kiranya kita semua sudah dapat memaklumi dan memahami. Jadi mohonlah kepada kawan-kawan, ini bukan urusan untuk benci-membenci, bukan urusan dukung-mendukung, karena realitas di lapangan sudah tidak terbendung lagi. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang kemudian dibinyahiakan, selain juga ada yang dibealawikan. Masa iya Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya, kemudian jadi beabut. Ada juga katanya yang mengatakan bufake. Ini sing ora-ora bae lah. Ya ini saya ketawa sambil menahan menahan endapan ya, biar enggak meledak ya, saya harus ketawa. Sebab apa? Perusakan sejarah adalah satu di antara pintu masuk penjajahan. Perusakan sejarah satu di antara pemangkasan pengetahuan generasi atas leluhurnya. Kehilangan cinta atas leluhurnya mengakibatkan keropos jiwa nasionalismenya. Keropos nasionalismenya tentu dia tidak punya pijakan sebagai suatu bangsa. Apabila itu berlarut-larut, maka keadaan akan semakin kusut. Tunggu tanggal mainnya kehancuran bangsa ini. Maka sebelum hancur, mari kita bersama benahi bareng-bareng. Bukan sekali lagi untuk membenci,
tetapi lebih kepada, barangkali lebih tepatnya itu watawasabil haq watawasabis sabri. Jadi sabarlah bagi mereka yang kadung mendukungnya, dan sabar juga bagi korban. Kita bareng-bareng untuk menyelesaikan ini secara objektif dan bijaksana. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.